Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di mana lagi kalau bukan di channel terindah Suyadi Nats. Oke. Bahagia rasanya kita bisa ketemu lagi di sini di channel terindah Suyadi Nats ini. Channel yang penuh dengan warna-warni, bukan dalam rangka mencari jejak, tetapi inilah ciri terindah daripada channel Suyadi Nats. Dia mengulas berbagai persoalan, dia mengangkat berbagai problematik dalam kehidupan masyarakat, baik kehidupan sosial dalam lingkungan ataupun dalam keluarga ataupun dalam beragama ataupun dalam pikiran masing-masing. Oke. Baiklah, saudara-saudara, para penonton channel terindah sekalian, pada video kali ini saya akan mengulas tentang makna daripada jujur, atau saya beri judulnya di video ini adalah orang Indonesia dan kejujuran. Nah, ini alhamdulillah kita sama-sama mensyukuri para YouTuber sekalian, para penonton channel terindah sekalian, bahwa kita dilahirkan di Indonesia sebagai orang Indonesia. Walaupun kita tak pernah tahu kenapa kita menjadi orang Indonesia, tetapi begitu kita lahir menjadi orang Indonesia, inilah kultur Indonesia. Kultur Indonesia yang beraneka ragam, suku bangsa, agama, ras, kepercayaan, jalan hidup, jalan pikiran, dan warna kulit pun berbeda-beda. Kan tetapi ada yang membuat satu pola Indonesia yang menjadi ciri khas kebersamaan. Nah, itu seperti yang judul saya bilang tadi, itu mengenai kejujuran dan Indonesia. Selama sepanjang perjalanan hidup dari awal saya lahir dan besar di Indonesia sampai dengan sekarang ini, memaknai jujur itu memang susah mencarinya, mencari dalam realita di masyarakat. Nah, itu susah sekali. Kalau dalam politiknya sejarah Indonesia, ada pejabat yang jujur itu hanya simbol-simbol yang ternyata sudah tidak ada semua. Apakah benar mereka jujur apa tidak, kita tidak mengungkapkan tentang itu. Coba kita kilas balik terhadap kehidupan kita di Indonesia ini. Kenapa kata jujur itu menjadi sebuah mutiara, menjadi sebuah berlian yang sangat berharga sekali. Tapi dia hanya bukan berlian yang dalam arti real, tapi berlian dalam arti hayal saja. Jujur itu juga kalau kita telusuri dari berbagai sendi kehidupan, ternyata jujur itu merupakan suatu ilusi saja, suatu harapan secara bersama-sama. Dia benar-benar sulit untuk dicapai. Jujur itu suatu harapan yang tetap berada di depan dan sulit untuk dicapai. Hampir berbagai sisi kehidupan, pekerjaan, maupun kehidupan yang dalam arti yang luas lagi, apabila disandingkan dengan kata jujur, maka jauh dari jujur. Jadi wajarlah kalau seandainya ada pemeo yang mengatakan bahwa orang jujur itu adalah orang yang kadar bohongnya paling sedikit. Jadi saya ulang, di Indonesia itu muncul semacam pemeo baru bahwa orang yang jujur itu adalah orang yang kadar bohongnya sedikit. Jadi tidak ada yang jujur 100%, apalagi yang jujur 1000%. Kita contoh salah satu. Kita membahas tentang bidang kerja masing-masing. Kita contoh yang pertama, karena ini latar belakang saya. Ketika beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih muda dulu,
saya adalah juga seorang kenaik bangunan. Kuli bangunan ini juga sudah terdampak kejujuran yang berkurang. Di mana berkurangnya? Misalnya dalam satu hari kerja itu dia itu sebenarnya 8 jam kerja. 8 jam kerja artinya ketika kita mulai jam 8 dari 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya sampai dengan jam 5 para kuli bangunan ini baru pulang dari rumah. Tapi 8 jam yang maksimal harusnya dikerjakan itu tidak menjadi atau tidak lengkap 8 jam. Dia sengaja seperti itu, dan istirahatnya juga panjang. Dan ketika waktu pulang, seharusnya jam 5 dia pulang, ini setengah 4 kadang sudah siap-siap untuk pulang. Sehingga yang 8 jam yang semestinya gaji satu hari itu 8 jam, dia paling maksimal 7 atau bahkan 6 jam dia kerja. Memang dia berada tetap di tempat di situ, tapi tidak mengerjakan segala sesuatunya. Nah, itu juga mungkin saya menilainya terlalu detail, sehingga di bidang yang ini pun ada ketidakjujuran yang sempurna atau yang disengaja. Kerja di kantoran juga, terakhir ini kita mendengar bahwa instansi pemerintah itu untuk absen lapangannya pakai sidik jari ataupun absen yang melalui mata, ini dilakukan sekitar sehari 2 kali, bahkan ada yang 3 kali untuk mengabsen daripada kehadiran para ASN kita. Pertanyaannya, apakah dengan daftar hadir yang dengan teknologi yang seperti itu bisa menimbulkan dampak yang positif bagi kinerja mereka? Sangat tidak bisa menjadi acuan 100%. Jadi kehadiran itu merupakan suatu yang syarat paling depan, yang sementara kinerjanya itu pada porsi yang lain lagi. Tapi meskipun demikian, dari sisi absen pun masih bisa dipermainkan oleh para kawan-kawan kita ini yang bekerja. Artinya hanya dari sisi absen mereka bisa memanipulasi absennya dengan sekedar datang pagi absen, terus kemudian menghilang dari perkantoran entah kemana, kemudian kalau ada absen tengah hari dia absen lagi, tapi kalau seandainya absennya sorenya lagi ketika jam pulang dia datang lagi. Kerjanya hanya mengisi absen, baik lewat fingerprint ataupun lewat mata, absen yang teknologi lewat mata itu. Jadi absen bukan suatu ukuran, karena yang jadi ukuran adalah pekerjaannya. Kalau mengenai absen, masih banyak yang melakukan ketidakjujuran, datang untuk absen kemudian pergi menghilang kemana-mana, kemudian absen lagi pada sore harinya untuk sekedar mengatakan bahwa dia ada, padahal dia bisa jadi pada hari itu dia tidak bekerja. Dan jika dikalkulasikan selama 1 bulan, nah kita tidak tahu berapa banyak bohongnya dari sisi absen ini, belum lagi dari sisi yang lainnya. Oke, baru dari 2 porsi. Kemudian dari penentu kebijakan, misalnya dari para anggota-anggota Dewan Legislatif dari semua tingkatan, tingkat 2, tingkat 1, maupun RI maupun DPD, terutama yang berhubungan dengan budgeting ini. Pada umumnya, yang sepanjang yang saya ketahui, mereka yang mempunyai aturan atau yang menentukan aturan kebijakan-kebijakan khusus mengenai budgeting ini jauh dari apa yang kita harapkan, karena apa yang mereka ajukan itu dari sisi budgetingnya sudah mengalami perubahan yang besar, bisa 20, bisa 30% dari yang semula. Contoh, misalnya dalam sebuah rancangan, entah dimanapun, mau di daerah ataupun di sana sebagainya, ada untuk membangun sebuah jembatan. Jembatan itu akan dilakukan misalnya pada tahun depan, tapi budgetingnya direncanakan pada tahun ini. Jadi budgeting yang akan
budgeting yang dilakukan pada tahun ini untuk kerjaan pada tahun yang akan datang, itu mereka memperkirakan biayanya untuk satu buah jembatan itu di atas biaya yang sebenarnya, karena memaklumi mungkin posisi Indonesia ini yang mengikuti peraturan pasar bebas, sehingga untuk pembelian biaya bahan-bahan bangunannya dilebihkan sekitar 10 sampai dengan 20% ke atas, dengan harapan memang tidak terjadi penyelewengan. Harapan seperti itu, tetapi tetap dilakukan top up ke atas, tetap dilakukan biaya yang lebih tinggi, karena pertimbangan dikhawatirkan biaya di tahun yang akan datang meningkat. Dan ini juga merupakan suatu ketidakjujuran. Jika kita lihat kejadian seperti ini bukan cuma di DPR, tapi juga sampai ke semua instansi, sampai kepada yang tingkat bawah sekalipun. Karena memang Indonesia belum mampu untuk memberikan patokan harga-harga barang, sehingga apa yang dilakukan, apa yang direncanakan untuk masa depan suatu pembangunan atau rencana apapun, biaya dalam anggaran selalu dibengkakkan. Asumsinya bahwa biaya pada pelaksanaan itu bisa jadi lebih meningkat karena biayanya, karena harganya lebih tinggi. Dan kalau kita tarik benang-benangnya, inilah juga suatu ketidakjujuran yang mereka sudah dianggap biasa. Ketidakjujuran yang dianggap biasa. Jadi kalau kita mau menelisiki, khususnya para penonton channel Terindah sekalian ini, telisikilah Anda sendiri, apakah kejujuran ada pada diri kita masing-masing, apakah benar kita juga sering melakukan rekayasa untuk menutupi ketidakjujuran tadi, agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Dan lebih besarnya lagi, kita untuk skala Indonesia, bahwa ketidakjujuran itu sudah menjadi bagian kehidupan kita yang susah untuk dihilangkan. Karena orang membungkus ketidakjujuran itu dengan kata toleransi, dengan kata membantu, dengan kata yang lebih religiusnya dengan kata sedekah. Jadi ketika ketidakjujuran itu dibungkus dengan kata-kata yang indah, meskipun kita tahu itu tidak jujur, maka kita akan menyatakan, itu sudah biasa. Karena Indonesia sudah terlalu biasa untuk berbuat sesuatu yang di luar kebiasaan orang banyak. Seperti jujur itu seharusnya lurus, tapi karena konteksnya sudah masuk ke kultur kita, maka jujur itu adalah suatu jalan yang dibengkokkan untuk menuju sesuatu yang lurus. Sesuatu yang lurus itu belum nampak di mananya, itu saja. Jadi begitu banyak yang akan kita bahas tentang kejujuran ini, sehingga kita harus memulainya dari diri kita.